Halo teman-teman, di video ini kelompok kami yang beranggotakan saya Farunisa Bagraf, Ramadita Haji Mubarak, dan Alvin Rida akan menjelaskan mengenai dampak pembangunan dan perubahan iklim. Apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global secara umum ialah kondisi di mana bumi sedang mengalami kenaikan suhu rata-rata atmosfer, daratan, dan lautan. Bahkan pemanasan global ini meningkat pada pertengahan abad ke-20 sebab meningkatnya produksi gas rumah kaca. Dijelaskan oleh NASA, jika pengertian pemanasan global merupakan pemanasan jangka panjang dengan sistem iklim bumi yang diamati sejak periode praindustri antara 1850 dan 1990. Itu semua terjadi akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan meningkatnya tingkat gas rumah kaca yang terperangkap panas di atmosfer bumi. Sementara, menurut National Geographic, pemanasan global merupakan pemanasan global jangka panjang dari suhu planet secara keseluruhan. Meski tren pemanasan ini sudah berlangsung lama, kecepatannya tidak meningkat secara signifikan dalam 100 tahun terakhir karena pembakaran bahan bakar fosil. Peningkatan suhu rata-rata harian akibat pemanasan global setidaknya 0,74 derajat Celcius per tahun selama 2 dekade terakhir, dengan dampak yang paling terasa adalah di daratan. Berdasarkan data dari Earth Green Building Council diketahui bahwa bangunan gedung setidaknya menyumbang 33% emisi gas karbon dioksida, mengkonsumsi 17 air bersih, 25% produk kayu, 30-40% penggunaan bahan mentah, dan 40-50% penggunaan energi untuk pembangunan dan operasionalnya. Presentase terbesar pemanfaatan energi pada bangunan adalah pada sektor operasional yang secara spesifik untuk pemanasan, pendinginan, maupun pencahayaan bangunan. Selanjutnya, ada upaya-upaya yang dilakukan di sektor bangunan untuk berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi, upaya-upaya yang dapat dilakukan itu adalah dengan penerapan green building. Menurut Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010, bangunan ramah lingkungan atau green building adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dalam aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Prinsip lingkungan yang dimaksud adalah mementingkan unsur pelestarian fungsi lingkungan. Untuk kriteria penilaian sendiri, menurut situs Environment Indonesia menggunakan sistem Greenship yang terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada Appropriate Site Development, artinya lokasi konstruksi bangunan harus layak atau sesuai. Layak dalam hal ini merujuk pada posisi strategis sehingga memudahkan penggunanya mencapainya dengan sarana umum, namun bisa juga mengacu pada kawasannya yang memiliki landscape, tumbuhan hijau, dan lainnya. Yang kedua, ada Energy Efficiency and Conservation, di mana bangunan harus mampu mengefisiensi penggunaan energi selama beroperasi. Salah satu bentuknya adalah penghematan energi listrik dengan memanfaatkan cahaya alami. Tidak hanya itu, biasanya bangunan hijau memiliki ventilasi silang untuk meminimalisir pemakaian pendinginan udara. Lalu yang ketiga ada water conservation. Hal ini meliputi pengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem pipa, efisiensi penggunaan air bersih, dan lainnya. Tidak hanya itu, air dibangun akan mengalami daur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan air tanah karena bisa berbahaya untuk kekuatan lahan. Yang keempat ada Material Research and Cycle. Penilaian berikutnya berkaitan dengan penggunaan material bangunan serta pengolahan limbah. Material yang digunakan harus ramah lingkungan agar aman untuk kesehatan. Selain itu, bangunan harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Selanjutnya ada Indoor Health and Comfort.
di mana kategori penilaian ini berkaitan dengan kesehatan serta kenyamanan pengguna. Gedung hijau harus memiliki kualitas udara indoor yang baik serta bebas dari asap rokok. Secara visual, desainnya pun nyaman dipandang karena memiliki elemen hijau alami. Untuk kategori terakhir yaitu Building Environment Management. Maksudnya, bangunan harus memiliki manajemen pengawasan yang baik. Tujuannya agar prinsip ramah lingkungan di bangunan tetap terjaga serta terawat. Tidak hanya itu, tim manajemen harus terus meningkatkan kualitas bangunan dengan inovasi terbaru. Cukup sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.